Kenapa sih harus merantau? Sebagai orang kampung, kalau kita tidak punya apa-apa, tidak punya ladang, tidak punya kebun, ya harus berani keluar untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Kalaupun sukses ya alhamdulillah, tapi setidaknya faktor ekonomi untuk keluarga itu tercukupi. 12 tahun saya hidup di perantauan, tapi bukan 12 tahun terus menetap, enggak ya, bolak-balik kampung juga. Dan di video kali ini saya akan menceritakan tentang perjalanan saya sebelum saya merantau itu kerja apa. Jadi sebagai orang kampung kalau tidak punya apa-apa, kita itu harus rajin di segala bidang. Mau kerja kebun juga harus bisa, mau kerja nelayan juga harus bisa. Sebab orang kampung kalau tidak punya apa-apa, ya kita harus mengandalkan skill kita dan harus terus berani belajar. Jangan sampai malas belajar, sebab sebagai orang kampung kalau kita hidupnya pas-pasan terus malas belajar, ya tidak akan ada perubahan dalam hidup, percayalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Selamat sore. Di episode video kali ini ronda-ronda keliling kampung. Dan sekarang Bang Toha berada di Kampung Nelayan. Sebelum merantau ke Malaysia, dulunya Bang Toha juga bekerja sebagai seorang nelayan. Sebab di kampung Bang Toha itu tidak punya ladang dan sawah. Jadi kalau kita hidup di kampung di Indonesia, kalau kita tidak punya ladang dan sawah, kita itu harus serba bisa kerja dimanapun, termasuk juga di lautan. Walaupun rumah Bang Toha agak jauh dari lautan, tapi Bang Toha juga sering nelayan di sini. Dan nelayan yang ada di sini menggunakan jaring porsen atau pukat seperti yang ada di dekat sebelah sana. Untuk nelayan yang ada di sini, nelayannya itu cuma satu malam saja, jadi tidak berhari-hari. Biasanya kalau sudah pulang atau balik itu mendapat upah ya kadang-kadang 50 ringgit, kadang-kadang juga 30 ringgit atau 150 ribu rupiah atau 100 ribu. Tapi kalau mendapat rezeki yang agak lebih, kadang-kadang bisa mencapai 100 ringgit atau 300 ribu rupiah. Dan Bang Toha agak cukup kangen ya, karena sudah bertahun-tahun tidak pernah menjadi seorang nelayan. Jadi pada dulu sebelum Bang Toha bekerja di Malaysia, di tempat inilah Bang Toha mencari nafkah, bekerja sebagai seorang nelayan. Sebab sebagai seorang warga kampung, kalau kita tidak punya apa-apa, ya kita harus mengandalkan skill kita untuk bisa bertahan hidup. Dan menjadi seorang nelayan ini juga tidak mudah. Kalau kita tidak terbiasa hidup di laut, biasanya akan mabuk laut. Dan mabuk laut itu begitu sangat pusing banget. Dekat sini kapalnya cukup lumayan besar, tapi untuk kapal-kapal di sini tidak berlama-lama di lautan. Hanya satu malam saja. Bang Toha akan tunjukkan suasana kampung nelayan yang tidak jauh dari rumahnya Bang Toha. Cukup hanya 40 menit saja. Nelayan yang ada dekat sini biasanya gerak daripada pukul 3 petang, terus kemudian besok balik pukul 3 pagi ataupun pukul 4 pagi. Nah, yang di depan ini ada sebuah kapal nelayan yang akan berangkat. Untuk kapal nelayan yang ada dekat sini rata-rata masih menggunakan mesin daripada kereta ya. Kemudian dimodif dan diletak dekat atas kapal. Macam ini. Jadi nanti kalau kapalnya mau maju atau mau jalan itu mesinnya baling-balingnya diturunkan dan ditarik dengan menggunakan tenaga manusia. Bekerja sebagai seorang nelayan merupakan pekerjaan yang hasilnya tidak penuh dengan kepastian. Kalaupun banyak juga tidak seperti nelayan, tapi kalaupun tidak ada, tidak juga seperti nelayan. Kadang-kadang satu malam pun juga kosong, tidak dapat apa-apa, hanya dapat lauk saja. Jadi bekerja sebagai seorang nelayan itu tidak pasti ya penghasilannya. Bahkan ya tidak bisa dipastikan per bulannya berapa.
Sebab itulah kadang-kadang harga ikan yang ada di pasaran itu begitu sangat mahal karena pada saat nelayan kesulitan mendapatkan ikan biasanya harga ikan akan mulai naik. Dan pada saat nelayan mendapat berlimpah tangkapan ikan, di situ harga ikan pun juga akan turun drastis ya kalau di kampungnya Bang Toha. Kalau untuk musim saat ini nelayan sangat mendapat ikan berlimpah, tapi harganya pun juga murah, tidak seperti biasanya. Bahkan kalau di kampungnya Bang Toha cukup bawa uang Rp10.000 atau Rp3 saja itu sudah dapat ikan banyak banget kalau musim panen raya seperti ini. Dan harga ikan yang ada di kampung nelayan ini memang tidak terkontrol. Bukan hanya harga ikan saja, harga barang-barang yang ada di Indonesia ini ya seperti biasa tidak bisa disamaratakan seluruh wilayah Indonesia. Jadi tidak bisa ditebak ya untuk setiap daerah. Kadang ada daerah harga makanannya juga sangat mahal, ada pula di daerah tersebut harga makanannya sangat murah. Kalau untuk di daerah Jawa Tengah di kampungnya Bang Toha, untuk harga ikan dan sayur di sini masih terbilang murah. Dan inilah kisah cerita di vlog saya terakhir di kampung halaman. Dan sekarang Bang Toha mau mengajak istri untuk jalan-jalan di wisata kampung. Sebab wisata kampung ini lebih murah dibanding wisata kota, teman-teman. Alhamdulillah sudah sampai di lokasi wisata di kampungnya Bang Toha. Dekat sini juga ada tempat area untuk selfie-selfie, yaitu naik sepeda terbang. Nah, sepedanya ada dekat sana. Ini kalau nggak terbiasa naik sepeda terbang agak juga deg-degan ya. Bahkan istrinya Bang Toha saja sampai tidak berani. Nggak berani deh naik. Oh, katanya pingin tapi takut. Dan kali ini saya akan naik bersama anak saya. Jadi selagi belum balik ke Malaysia, hari ini mengajak anak dan istri untuk liburan tipis-tipis, liburan penuh dengan sederhana. Untuk naik sepeda terbang yang ada dekat sini pun juga sangat murah. Cukup bayar sekitar Rp6 atau Rp20.000. Dan pantainya juga sangat sejuk sekali. Sebenarnya tempat wisata ini adalah area hutan, kemudian disulap menjadi tempat hiburan dan juga tempat bermain untuk anak-anak. Untuk jarak tempuh dari rumahnya Bang Toha sekitar kurang lebih hampir memakan waktu 1 jam saja. Tempat wisata yang ada di kampungnya Bang Toha ya seperti ini. Ini adalah area perbukitan hutan dan bawahnya itu adalah lautan. Jenis tanaman pokok atau pohon yang ada di sini adalah asam Belanda. Jadi kalau di Jawa ini asam ada 2 jenis, asam Belanda dan juga asam Jawa. Untuk asam Belanda buahnya itu manis dan sepat, tapi kalau asam Jawa buahnya itu manis, masam dan biasanya selalu digunakan untuk memasak. Tapi kalau asam Belanda, asam macam ini tiada orang yang mengambilnya, bahkan buahnya pun sampai kering-kering tiada orang makan sebab rasanya kurang sedap. Dan ini Bang Toha kali pertama mencoba sepeda terbang. Jadi sepedanya itu digantung di tempat yang tinggi banget seperti ini. Jujur rasa dalam hati itu deg-degan dan rasanya itu ya Allah gemetar sangat. Ini pun kalau saya tidak menemani anak saya pun saya juga tidak mau naik sepeda terbang seperti ini. Hampir-hampir saya pun mau terkencing dekat atas. Bayangkan dari kejauhan, dari ketinggian yang tinggi banget. Saya berpikir takut-takut itu yuk selingnya atau talinya ini putus, jadinya kan nanti takut sampai terjun ke bawah. Tapi nggak apa-apa, di sini katanya sang pengurusnya saya sudah tanya, katanya itu sudah lolos uji verifikasi keamanan. Jadinya untuk para pengunjung tetap aman-aman saja apabila selfie naik sepeda seperti ini. Untuk harga wisata kampung yang ada di kampungnya Bang Toha ini terbilang cukup murah meriah. Kalaupun kita selfie-selfie seperti ini cuma bawa uang Rp6 kita bisa berselfie naik sepeda terbang. Dan kalaupun kita masuk dekat tempat area wisata
perhutanan yang ada di kampungnya Bang Toha ini, harga makanannya pun juga murah banget. Itu sebab kenapa Bang Toha lebih suka memilih wisata di kampung, ya karena uangnya tipis-tipis saja. Kalau punya uang banyak ya pastinya akan wisata di kota, sebab di kota ini serba mahal. Beda dengan kehidupan di kampung yang serba sederhana dan murah meriah. Kalaupun mau berwisata di Jakarta juga butuh uang banyak teman-teman. Sebab perjalanan dari kampung ke Jakarta itu membutuhkan waktu sekitar 12 jam lebih kalaupun tidak macet. Itu pun naik bus bukan naik pesawat. Ya kalau naik pesawat ya harganya lebih mahal lagi. Itu sebab kenapa Bang Toha jarang pergi ke kota. Ya tahu sendiri teman-teman, kehidupan di kampung ini ya serba sederhana, bisa makan setiap hari pun alhamdulillah. Jadi kalau mau menyenangkan anak ataupun mengajak jalan-jalan istri itu pun ya ke tempat-tempat wisata sederhana seperti inilah teman-teman. Kalaupun mau berwisata di Jakarta itu butuh uang banyak sekali dan perjalanan untuk menuju Jakarta itu kurang lebih 12 jam. Itu pun kalau tidak jam. Kalau jam pun mungkin sampai 15 jam dan butuh uang cukup lumayan banyak. Itu pun juga masih naik bus. Jadi perjalanan panjang kemudian sampai Jakarta pun badan juga akan penat-penat dan capek-capek. Maunya ke wisata itu untuk bersenang-senang, tapi kalau perjalanan jauh dari tempat wisata itu juga agak kurang senang teman-teman. Kalau menurut Bang Toha, itulah sebab kenapa Bang Toha lebih suka jalan-jalan keliling kampung, wisata di kampung ya sebab murah sangat. Cukup bawa uang Rp100.000 bisa ajak sekeluarga untuk menikmati hiburan di tempat wisata kampung sendiri teman-teman. Tapi kalau wisata di bandar besar ya paling tidak harus punya uang Rp10 juta atau setara dengan Rp3.000 kalau uang Malaysia. Itu pun juga masih kurang cukup kalau kita pergi ke tempat wisata-wisata yang agak lumayan mewah lah. Meskipun hanya bisa mengajak anak dan istri jalan-jalan wisata di kampung sendiri, tapi setidaknya mereka juga amat sangat bahagia apabila saya juga ingin balik lagi merantau dan ini mungkin vlog terakhir di kampung halaman sendiri. Jujur ini hal yang paling berat, paling sedih banget teman-teman ketika mau balik merantau ke luar negara yaitu di Malaysia. Sedih banget kalau meninggalkan anak dan istri di saat mau berangkat. Walaupun kalau sudah sampai di Malaysia kita orang biasa-biasa saja, tapi inilah momen paling tersedih. Yang pernah merasakan momen seperti ini silakan tulis di kolom komentar buat sahabatku daripada Malaysia, Brunei, Singapura dan juga Indonesia. Apabila mungkin dulunya juga pernah merantau. Dan dekat sini juga ada sebuah kapal nelayan-nelayan kecil di tepi laut. Suasananya, udaranya begitu sangat sejuk dan tempatnya juga sangat bersih banget. Selain bisa berwisata di sini, kita juga bisa melihat aktivitas para warga kampung yang sedang memperbaiki kapalnya dan juga di sebelahnya lagi ada seorang ibu-ibu yang sedang mencari rumput laut. Kita lihat dari atas bukit ini, itu dia ibu-ibu mencari rumput laut untuk dimakan. Nah, ini dia. Rumput laut ini sangatlah sedap apabila dimasak atau dikerabu lah. Kalau dalam bahasa Malaysia dikerabu pun juga sangat sedap. Tapi kalau di Jawa biasanya dibuat sambal kelapa. Kurang lebih mirip-mirip seperti kerabu. Dan inilah teman-teman wisata di kampung halamannya Bang Toha di pantai lautan. Kalaupun dekat sini kalau masih bujangan juga boleh cari senggolan, cari kenalan. Sebenarnya tempat ini juga banyak anak-anak muda yang jalan-jalan di sore hari. Cukup sampai di sini dulu teman-teman vlog konten tentang suasana perkampungan yang ada di tempatnya Bang Toha. Dan ini menjadi edisi episode terakhir kalinya sebab Bang Toha akan balik lagi merantau. Yang suka dengan konten vlog kehidupan perjalanannya Bang Toha silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen. Assalamualaikum.